Terima kasih Mbak Tari atas pembukanya. Selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Siang ini saya selaku perwakilan dari tim penelitian COVID-19 dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada ingin menyampaikan hasil sementara. Jadi kalau misalnya tadi pagi Bapak Ibu mengikuti sesi untuk pembahasan tentang penelitian di bidang hukum, sekarang kita coba membahas tentang penelitian di bidang penelitian mengenai ekosistem teknologi informasi di era COVID-19. Nah, saya mulai dengan share screen. Baik. Topik dari penelitian ini adalah pemetaan ekosistem teknologi digital untuk membantu penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini adalah laporan untuk hasil sementara penelitian kami yang rencananya akan selesai di akhir bulan Juni ini atau mungkin di awal bulan Juli. Dan untuk presentasi ini adalah daftar isinya. Jadi saya akan memulai dengan pendahuluan, lalu saya akan menjelaskan landasan teori yang kami gunakan, lalu metode penelitiannya seperti apa, hasil, diskusi, dan penutup. Nah, dikarenakan studi ini masih merupakan hasil sementara, saya akan juga menjelaskan di bagian mana yang kami masih kekurangan informasi dan di bagian mana yang Bapak Ibu bisa saya ajak untuk mendiskusikan tentang hasil penelitian sementara ini. Nah, dikarenakan hasil penelitian ini juga masih sementara, jadi walaupun ini terpublikasikan ke Bapak Ibu melalui WA grup dan lain sebagainya, tapi sekali lagi saya beritahukan bahwa hasil penelitian ini belum final, sehingga mungkin untuk disebarluaskan ke masyarakat umum masih belum layak, sehingga nanti ketika hasil penelitian finalnya sudah jadi, Bapak Ibu akan kami beritahukan lagi update-nya, dan dari situ kita bisa mendiskusikan lagi mengenai hasil dari penelitian ini. Saya mulai. Jadi latar belakang penelitian ini sebenarnya diawali dari observasi teman-teman dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM, yaitu PKMK. Baik, jadi dilatar belakangi oleh observasi dari teman-teman PKMK bahwasanya ketika kita memulai pandemi COVID-19 ini awal-awal sekitar bulan Februari terus beranjak ke Maret, April, Mei, ada banyak sekali inisiatif teknologi informasi yang muncul. Kita ketika di fase awal disajikan dengan berbagai website yang menunjukkan kasus COVID, lalu disusul dengan ada aplikasi kontak tracing dan Halo Mas, ya. izin suaranya mengecil, malah hilang. Tes. Halo. Belum. Coba lagi. Halo, apakah sudah jelas? Nah, ini jelas. Oke. Yuk, Baik. lagi. Silakan. Ya. Mohon maaf atas gangguan teknisnya. Jadi diawali dari observasi tersebut, melihat banyaknya teknologi informasi yang muncul, kami juga mengobservasi banyaknya situs-situs yang menyediakan informasi-informasi yang sama dan tampak tidak terkoordinasi satu sama lain. Jadi dari situ muncul pertanyaan, sebenarnya sudah maksimalkah pemanfaatan teknologi informasi untuk COVID-19? Nah, di sini penelitian payung ini mengemukakan 4 komponen kunci dalam penanganan COVID yang idealnya terjadi untuk penanganan pandemi ini. Pertama adalah terkait dengan sistem, yaitu penguatan data dan informasi untuk perkuat respon cepat dan partisipasi antar stakeholder. Lalu juga
ISO structure dengan mendigitasi, menganalisis dan visualkan SOP dan menandai situasi DRS rujukan. Jadi kita tahu ketersediaan ruang isolasi ICU, ada pemetaan kapasitas dan kompetensi nakes, pemetaan rumah isolasi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga kaitannya dengan staff, yaitu mendigitasi, menganalisis dan visualkan supply chain logistik dan pengelolaan resource, serta memperkuat kapasitas pengelolaan bantuan dan donasi masyarakat. Lalu ada juga yang terkait dengan staffing, yaitu mendigitasi pengaturan rotasi nakes, kontak tracing, masa tugas, rotasi, dan riwayat tindakan. Nah, hambatan yang ada saat ini yang sering dikeluhkan adalah tentang keterbatasan sumber daya. Sehingga kami lihat bahwa di sini diperlukan kemitraan karena ketika upaya hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sementara apa yang harus dilakukan, sistem yang harus dibentuk, dan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk menyokong penanganan COVID-19 ini sangat luas, sehingga kemitraan menjadi sesuatu yang penting. Pemerintah, unsur-unsur swasta seperti perusahaan teknologi digital ataupun relawan-relawan individual yang memiliki kapasitas dan kemampuan cukup baik untuk membuat entah itu aplikasi atau membuatkan sistem informasi ataupun lain sebagainya, dapat membantu pemerintah ataupun mereka membuat aplikasi sendiri secara independen untuk mengisi gap-gap yang belum dapat diisi pemerintah agar penanganan COVID-19 ini dapat tersupport dengan baik dari segi teknologi informasi pendukungnya. Nah, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah seperti apakah lanskap inisiatif teknologi informasi untuk mendukung COVID-19 di Yogyakarta dan DKI Jakarta. Lalu apa saja permasalahan dalam persiapan lonjakan pasien dari rumah sakit yang belum terjembatani antara usaha yang dilakukan pemerintah dan sektor swasta dan dapat diatasi oleh keberadaan teknologi informasi. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemetaan lanskap inisiatif teknologi informasi pendukung COVID-19 di DKI Jakarta dan di Yogyakarta, lalu mengidentifikasi gap yang belum terjembatani antara usaha yang dilakukan pemerintah dan sektor swasta untuk membantu persiapan surge capacity di rumah sakit. Untuk sejauh ini, di hasil sementara yang kami dapatkan, kami sudah melakukan pemetaan lanskap inisiatif teknologi informasi pendukung ini, terutama di DI Yogyakarta. Di DKI kami kebetulan masih belum punya informasi yang lengkap, sehingga belum bisa kami tampilkan secara utuh. Lalu untuk identifikasi gap akan kami lakukan setelah informasi-informasi yang sudah ada mengenai lanskap dan pendukungnya sudah kami peroleh semua. Jadi nanti di bagian hasil penelitian kami akan lebih berfokus pada pemetaan lanskap inisiatif teknologi informasi pendukung di Yogyakarta. Nah, luaran diharapkan keseluruhan cara dari penelitian ini adalah pemetaan inisiatif TI, lalu analisis mengenai gap. Jadi hasilnya diharapkan menjadi landasan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengevaluasi pola koordinasi yang telah berjalan serta menghimpun dan membangun kerjasama pemerintah swasta untuk memperluas cakupan perangkat bantu dalam penanganan COVID-19. Oke, saya singkat saja. Teori yang mendasari penelitian ini adalah pertama, kita lihat dalam WHO Health System Building Block. Ini teori yang lazim digunakan oleh teman-teman dari kesehatan masyarakat untuk melihat unsur-unsur apa penyusun dari sistem kesehatan. Nah, dari WHO Building Block ini, ada kekurangan, yaitu WHO Building Block tidak mencakup community-based health promotion and care service. Jadi upaya-upaya kesehatan berbasis komunitas yang seharusnya menjadi bagian dari building block tidak termasuk dalam building block itu sendiri. Jadi sifatnya hanya eksklusif pada sistem kesehatan yang dikelola oleh negara, tetapi mengabaikan unsur partisipasi komunitas dalam sistem kesehatan yang utuh, sehingga
Sachs, Morrow, dan kawan-kawan mengembangkan building blocks yang lebih lebar lagi, yang melibatkan fasilitas komunitas, baik dari household production of health, social determinants of health, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam spektrum partisipasi publik, kita bisa melihat bahwa partisipasi itu bergerak dari lingkup yang paling rendah, seperti hanya inform. Inform itu hanya menceritakan situasi yang terjadi dari satu sisi, misalnya dari pemerintah mendapatkan notifikasi jumlah kasus di daerah A misalnya, lalu dinotifikasikan kepada masyarakat, hanya sebatas itu. Konsult lebih tinggi lagi, masyarakat diminta memberikan feedback dari apa yang diinformasikan oleh pemerintah. Involve lebih tinggi lagi, collaborate lebih intens lagi, dan empower itu adalah upaya yang kolaboratif secara utuh, yaitu decision making dilakukan bersama-sama dengan publik. Nah, kalau kita lihat dari upaya-upaya yang saya kira upaya ini bergerak pelan-pelan dari yang awal-awal COVID hanya bersifat inform, jadi apa yang keluar dari pemerintah hanya bersifat informatif, sekarang sudah mulai berkembang ke involvement dan kolaborasi. Jadi skema sinergi pentahelix ini adalah skema sinergi yang ideal antara pemerintah, klinisi, universitas atau akademisi, sektor bisnis profesional, dan masyarakat. Jadi ada 5 unsur yang bisa memperkuat sistem IT dengan fungsinya ekosistem teknologi informasi dengan fungsi-fungsinya sendiri. Jadi kalau pemerintah bisa berfokus pada penguatan IT dalam manajemen sumber daya kesehatan, klinisi fokus pada penguatan aspek diagnosis, tata laksana klinis, akademisi berfokus pada penguatan IT dalam epidemiologi COVID, jadi seperti membuat pemodelan, lalu membuat knowledge management, lalu diseminasi pengetahuan baru, lalu sektor bisnis profesional melakukan berbagai inovasi teknologi atau menggunakan teknologinya untuk mendukung penanggulangan COVID. Lalu masyarakat lebih berfokus pada pengelolaan resource di masyarakat dengan sistem yang rapi tertata, serta juga untuk mungkin yang belum saya tambahkan di sini adalah melaporkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat juga secara mandiri. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan terjadi COVID di masyarakat oleh 1 atau 2 orang anggota masyarakat, ada sistem yang mempermudah pelaporannya. Nah, ini pertanyaan penelitian. Jadi apa saja inisiatif teknologi digital yang dibuat untuk penanganan COVID dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu baca, saya agak cepat saja. Jadi untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis dokumentasi. Jadi analisis dokumentasi adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif di mana dokumen diinterpretasi oleh peneliti untuk memberikan bunyi dan pemaknaan terkait topik yang diselidiki. Jadi penelitian ini dilakukan di DIY dan DKI Jakarta selama 2 bulan dengan objek penelitian adalah produk-produk inovasi teknologi yang dibuat sebagai respon bagi situasi COVID-19. Kami pun juga melakukan beberapa wawancara untuk mengkonfirmasi hasil dan menanyakan lebih jauh mengenai misalnya tentang pengembangan aplikasi yang dibuat ataupun seberapa jauh penggunaan teknologi informasi oleh stakeholder dan pengambil kebijakan. Jadi ini prosedurnya, cara pengambilan data. Pertama kami identifikasi inisiatif-inisiatif teknologi informasi yang dibuat untuk mendukung penanganan COVID, lalu melakukan review di masing-masing website untuk mengidentifikasi fitur-fitur apa saja yang dicakup dan aktivitas yang dilakukan. Lalu kami juga melakukan wawancara dengan staf atau pengembang di beberapa inisiatif untuk membicarakan mengenai peran yang ingin diambil inisiatif tersebut. Lalu kami menggali dokumen-dokumen lain yang relevan untuk analisis situasional seperti regulasi, himbauan standar di media massa. Ini analisisnya. Jadi ada analisis tematik
untuk melihat kebutuhan yang belum terpenuhi terkait intervensi teknologi digital itu nanti di akhir. Tapi yang akan kami tampilkan adalah informasi profil yang berhasil kami peroleh, serta pengkategorian teknologi-teknologi digital itu ke dalam kategori-kategori inisiatif yang dari situ kita bisa melihat upaya apa yang sudah terpenuhi dan upaya mana yang belum. Oke. Ya, Mas Adi Kita izin lanjut. 7 menit lagi ya. Baik, untuk hasil sementara, jadi kami berhasil mengkategori 6 macam teknologi informasi dalam ekosistem teknologi informasi di era COVID, yaitu pertama kaitannya dengan notifikasi kasus, lalu ada deteksi kasus, monitoring, ada untuk supply chain medis, ada untuk telemedicine atau pengobatan jarak jauh, lalu kerjasama sosial, jadi filantropi atau peer-to-peer support. Nah, notifikasi kasus publik ini kita punya beberapa. Ini tidak semua saya masukkan. Jadi sebenarnya untuk notifikasi kasus ini ada banyak sekali. Jadi selain website yang secara umum, ada Inares Mobil, terus dari informasi di gugus tugas percepatan penanganan COVID. Di Yogyakarta juga ada Yogyakarta Tanggap COVID-19, yaitu corona.jogjaprov.go.id untuk menampilkan situasi kasus di Yogyakarta. Lalu ada juga yang dikelola oleh swasta, yaitu Kawal COVID. Kawal COVID ini cukup komprehensif, jadi punya banyak fitur yang menjelaskan jumlah kasus di Indonesia, ada pantauan hariannya juga, dan lain fungsi sebagainya. Lalu yang dikembangkan oleh Pemprov DIY dan Gamma Techno, yaitu Karet Plus. Karet Plus ini semacam aplikasi untuk fungsinya cukup banyak. Jadi pertama ada notifikasi kasus, terus ada juga screening mandiri, lalu memantau rumah sakit rujukan di daerah dan lain sebagainya. Jadi cukup komprehensif. Nah, kalau misalnya corona.jogjaprov itu dalam bentuk website, Karet Plus ini adalah aplikasi yang dikembangkan untuk mobile. Lalu untuk notifikasi personal, ada Inaris personal. Ini Inaris dikembangkan oleh BNPB, jadi kaitannya bukan cuma risiko untuk COVID-19, tapi juga risiko untuk bencana alam dan lain sebagainya. Fitur COVID-19 sudah ditambahkan semenjak adanya COVID, sehingga ini menjadi semacam aplikasi yang cukup komprehensif untuk melihat status risiko seseorang terkait bencana-bencana yang mungkin terjadi di daerahnya, bukan hanya bencana alam tapi juga bencana penyakit. Lalu yang dikeluarkan Kemenkes sekitar 1 bulan yang lalu, aplikasi Peduli Lindungi. Ini aplikasi yang cukup sederhana, jadi ketika kita buka, dia akan melacak lokasi kita di mana, lalu memberikan status situasi di daerah kita apakah merah, kuning, atau hijau. Menurut saya ada banyak potensi yang bisa dikembangkan dari Peduli Lindungi ini, tapi saat ini fungsinya masih cukup terbatas. Lalu untuk di Yogyakarta ada COVID-19 Area Scanner. Ini juga fungsinya sama seperti Peduli Lindungi, jadi scan lokasi. Dari lokasi kita nanti akan muncul statusnya berapa orang pasien positif ODP dan PDP di daerah sesuai kode pos, jadi kalau nggak salah daerah kelurahan. Dari situ ada status warna merah, kuning, atau hijau. Jadi kita masih pakai triase sistem warna. Nah, notifikasi kasus ini merupakan fitur yang paling banyak dikembangkan baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun swasta. Jadi pusat punya, tiap daerah sekarang hampir sampai level kabupaten kota memiliki sistem notifikasi kasus sendiri. Lalu sumber data, nah tapi ada masalah yang kita temui, yaitu sumber data pemerintah tidak sama. Jadi kemarin sempat muncul di beberapa media massa perbedaan angka antara pemerintah pusat dan daerah. Kasus DIY pun terjadi perbedaan perbedaan angka antara data yang dirilis oleh gugus tugas nasional dan data yang dirilis oleh gugus tugas daerah. Nah, hal ini dapat menimbulkan perselisihan. Lalu
kelemahan yang kami temui hampir di semua website notifikasi kasus adalah tidak ada informasi mengenai seberapa akurat data yang diperoleh. Misalnya kita punya banyak permasalahan dalam pemantauan kasus, misalnya kapasitas pengetesan yang terbatas ketika di awal-awal dulu, sehingga angka kasus positif tidak mencerminkan angka kasus real yang ada di masyarakat. Jadi di beberapa daerah yang angka kasusnya kecil, masyarakat mungkin akan merasa bahwa mereka cukup aman untuk bepergian atau melakukan aktivitas sebagai mestinya, tanpa tahu bahwa di daerahnya bisa jadi kasus yang ada relatif besar. Nah, disclaimer ini yang tidak kami temukan di website yang memberi informasi mengenai notifikasi kasus. Jadi dan kami kira ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, bahwasanya ada keterbatasan dalam data yang dirilis oleh pemerintah. Lalu sumber data saat ini masih terpusat di pemerintah, dan hampir semua website tidak menyediakan fitur pengunduhan dalam bentuk spreadsheet atau Excel atau CSV yang memudahkan pihak swasta dan akademisi untuk mengolah data. Jadi ini permasalahan yang kami alami pribadi dari UGM. Jadi kami membutuhkan misalnya data kasus harian, progresifnya seperti apa, terus data kasus kematian. Tetapi kalau Bapak Ibu mengecek dari masing-masing website, sudah ada grafik-grafik yang bagus, tapi sayang tidak ada fitur pengunduhan Excel atau CSV yang bisa yang dari situ bisa kami olah untuk masuk ke dalam software-software statistik misalnya, atau dan lain sebagainya. Dan sharing spreadsheet atau CSV ini merupakan salah satu standar untuk memastikan bahwa data yang diperoleh itu sama. Jadi untuk mencegah adanya konflik-konflik mengenai data yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya mencatat sendiri, bisa jadi ada error, atau misalnya pemerintah seperti kasus di Jogja, ada pasien yang awalnya terkategori DIY, tapi setelah di tracing ternyata dia bukan termasuk warga DIY tapi warga Jawa Tengah, sehingga data DIY berkurang 1, terus di Jawa Tengah bertambah 1, tapi karena itu sudah terjadi di sebelumnya, kami mungkin terlewat untuk mengupdate informasi tersebut, sehingga ada kesalahan data misalnya. Dan saya kira ini juga hal yang vital untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dan swasta. Lalu untuk monitoring di DIY, secara lokal dilakukan melalui sistem bernama Coronavirus Monitoring System atau CMS. Ini sistem internal yang dibuat oleh gugus tugas COVID DIY untuk pemantauan kasus barinan by address. Jadi kalau yang disebarkan ke publik itu namanya sudah dihapus tanpa alamat, hanya kecamatan. Pemerintah Provinsi DIY memiliki sistem sendiri yang bukan untuk publik. Itu adalah pemantauan orang per orang, namanya siapa, tinggalnya di mana. Lalu dari situ menjadi landasan untuk kontak tracing di DIY. Nah, untuk screening mandiri ini cukup banyak. Jadi dari aplikasi yang dibuat oleh gugus tugas juga ada, dari aplikasi Sehatpedia oleh Kemenkes. Ini juga sudah ada juga screening mandiri. Ada, nah yang cukup menarik adalah juga ada aplikasi untuk orang-orang yang bepergian keluar kota atau keluar negeri, yaitu Indonesia Health Alert Card. Jadi di situ memantau status bepergian seseorang. Lalu di situ juga setiap orang diminta melakukan screening mandiri, memasukkan hasil tesnya apabila mereka memasukkan tes PCR, dan itu menjadi syarat untuk melakukan penerbangan luar daerah atau penerbangan ke luar negeri. Lalu juga di situs Corona Jogja Prof juga ada screening mandiri. Ada juga yang dibuat kerjasama dengan Jerman, yaitu COVAP, yaitu rekomendasi dan informasi tentang virus corona. Ini juga untuk deteksi atau screening mandiri tentang situasi COVID, baik risiko pribadi maupun risiko seseorang menerima virus maupun risiko seseorang menularkan virus kepada orang lain. Jadi kalau misalnya di kebanyakan situs-situs belakangan hanya screening yang sifatnya adalah melihat risiko pribadi
untuk mendapat coronavirus. Di COV-App ini juga memasukkan risiko seseorang menularkan virus pada orang lain. Lalu di telemedicine ada Kemenkes baru mengeluarkan Temenin, yaitu aplikasi telemedicine yang dibuat oleh Kemenkes sendiri. Meskipun ketika saya mengakses terakhir, saya tidak bisa melakukan registrasi, jadi tampaknya memang masih belum final Temenin. Tapi di sini Kemenkes juga memiliki aplikasi yang sebenarnya fungsinya kurang lebih mirip, yaitu Sehatpedia. Sehatpedia ini adalah aplikasi telemedicine yang dibuat Kemenkes, cukup komprehensif. Saya sudah download apps-nya dan ada banyak fitur yang menarik di situ. Tapi di samping yang dimiliki oleh pemerintah, kita juga punya banyak media telemedicine atau teleconsultation yang dibuat oleh swasta. Ini hanya beberapa di antaranya sudah terdaftar di Asosiasi Teknologi Digital Kesehatan, Halo Dokter, Halodoc, dan lain sebagainya. Halo, Mas Adi, izin. Ya. Waktunya 3 menit lagi, Mas. Oh iya, terima kasih. Oke, nah untuk screening mandiri, ini merupakan fitur yang mudah dibuat dan terdapat hampir di semua aplikasi dengan basis edukasi dan notifikasi masyarakat. Tapi tidak semua aplikasi dapat langsung menghubungkan dengan aplikasi telemedicine. Jadi ketika kita melakukan screening mandiri misalnya dari website-website tertentu, misalnya saja di coronajogjaprof.go.id, kita bisa melakukan screening dari situ, tapi kita tidak langsung bisa mengakses layanan dokter lewat telemedicine misalnya. Jadi isi rekomendasinya adalah misalnya kalau terbukti kalau Anda dicurigai memiliki COVID dari hasil screening mandiri, Anda akan diminta untuk mengunjungi vaskes ini misalnya. Tapi alangkah ada potensi untuk mengembangkan itu, mengintegrasikan itu dengan telemedicine. Jadi ketika seorang punya kecurigaan, dicurigai corona melalui screening mandiri, dia dapat langsung melakukan konsultasi dengan dokter dengan membawa hasil screening dengan bawa file hasil screening mandirinya itu langsung muncul ke dalam konsultasi telemedicine-nya dengan dokter. Itu salah satu yang perlu dikembangkan. Saya kira ada beberapa aplikasi yang sudah memiliki fasilitas itu, tapi belum terintegrasi dengan website milik pemerintah daerah. Lalu infrastruktur swasta untuk telemedicine telah ada sebelum COVID-19 dan telah beranjak populer. Jadi sebelum COVID memang telemedicine ini popularitasnya sudah menanjak dan pemerintah cukup tanggap mengadopsi potensi telemedicine untuk menjembatani akses masyarakat ke layanan medis. Jadi ada penerbitan SAS Surat Edaran Kemenkes tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui teknologi informasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Tapi kebanyakan telemedicine swasta hanya bekerja sama dengan perorangan. Jadi sayangnya yang kami lihat telemedicine swasta bekerja sama dengan dokter mitra. Jadi dokter bermitra dengan aplikasi telemedicine. Padahal di era COVID ini, karena kebanyakan peserta juga masih harus mengirimkan sampel darah ke lab, memasukkan sampel darah ke lab misalnya, atau sampel urin, lalu juga pengecekan rekam medis. Jadi potensi kerjasama berbasis vaskes ini kami nilai penting agar tersedia layanan yang komprehensif untuk pasien. Jadi kerjasamanya bukan lagi antara aplikasi dengan dokter mitra, tapi dengan fasilitas mitra. Yang sudah mengadopsi pendekatan ini adalah Kemenkes lewat Sehatpedia. Meski demikian, dikarenakan pengguna telemedicine kebanyakan di swasta, saya kira ada baiknya swasta digandeng pula dalam kemitraan dengan puskesmas maupun rumah sakit. Lalu ada manajemen supply chain medis, kita punya swasta yaitu DIY Decision Support System, lalu kita punya milik pemerintah DIY, ada namanya DIY Decision Support System atau DSS, lalu swasta mengelola sendiri, ada KUA Rumah Sakit dan stopcov.id. Jadi DSS ini ada sistem internal dari DIY sendiri untuk memantau ketersediaan logistik di vaskes-vaskes, sehingga ketika ada kekurangan langsung support oleh pemerintah daerah. Tapi
ini hanya terbatas untuk fasilitas-fasilitas kesehatan milik pemerintah, jadi RS pemerintah maupun puskesmas. Nah, stopcov.id dan tadi kawal rumah sakit mencoba untuk mengisi gap kosong dari kebutuhan logistik untuk vaskes-vaskes swasta. Jadi rumah sakit swasta atau klinik dokter yang walaupun tidak menjadi rujukan COVID, punya potensi untuk dikunjungi oleh pasien-pasien yang sakit dan mungkin COVID, tapi tidak mengetahui bahwa mereka mengidap COVID. Nah, ini coba didukung oleh stopcov.id. Nah, meski demikian, kembali lagi, kelemahan dari upaya swasta adalah tidak termanage-nya dengan baik. Jadi sistemnya adalah berdasarkan request dari rumah sakit, lalu diberikan sesuai request itu. Nah, request ini sendiri seringkali tidak jelas, misalnya minta 1.000 unit, tapi tidak tahu itu akan dipakai untuk berapa lama. Jadi 1.000 unit untuk 1 hari ataukah 1.000 unit untuk 1 bulan, sehingga itu menyulitkan dalam koordinasi mengenai suplai medis ini. Lalu kategori terakhir yaitu kerjasama sosial. Jadi DIY belum memiliki platform kerjasama terintegrasi seperti yang dimiliki DKI Jakarta dengan KSBB. KSBB itu adalah platform kerjasama sosial berskala besar. Jadi ada websitenya sendiri di website coronajakarta.go.id. Di sini diperlihatkan bahwa RW-RW mana yang rawan, lalu RW mana yang masyarakatnya butuh sumbangan untuk misalnya untuk bertahan hidup karena tidak bisa tidak bisa bekerja di masa COVID. Jadi di sini menggabungkan isu filantropi dan bekerja sama sosial berbasis masyarakat. Sementara di Jogja belum ada upaya yang diinisiasi oleh pemerintah. Yang ada adalah upaya yang diinisiasi oleh swasta. Sambatan Jogja ini dibuat oleh praktisi-praktisi teknologi di Jogja. Jadi isinya adalah tentang request berbasis masyarakat. Jadi ada masyarakat yang membutuhkan sesuatu, mereka akan melakukan posting di sini, lalu ketika ada yang berminat, mereka bisa memberikan sumbangan, atau juga di sini juga ada jual beli pangan. Jadi ada yang jual pangan lalu beli pangan. Jadi sifatnya masih sangat informal, belum tersistem dengan baik. Nah, jadi untuk kerjasama sosial, DIY mungkin masih perlu banyak melakukan improvisasi, terutama saya kira butuh untuk diinisiasi oleh pemerintah daerah sendiri untuk melakukan hal ini. Nah, diskusinya, jadi untuk kerjasama pemerintah swasta, pemerintah DIY telah bekerjasama dengan berbagai relawan dan penyedia layanan teknologi informasi untuk mengembangkan beberapa fitur dalam website corona.jogjaprof.go.id. Jadi fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa lihat di website Corona Jogja itu dibuat oleh relawan-relawan teknologi digital. Lalu ada Karet Plus yang merupakan aplikasi notifikasi dan deteksi kasus, itu adalah kerjasama Diskominfo dan Gama Tekno. Meski demikian, tidak begitu banyak pengembang health tech yang berbasis DIY sehingga potensi kerjasama terbatas. Jadi pengembang-pengembang teknologi digital berbasis kesehatan itu jarang ada di Jogja. Jadi misalnya berbagai aplikasi telemedicine basisnya kebanyakan di Jakarta dan bukan di Jogja. Meski demikian, kita memiliki banyak pegiat dan pengembang teknologi informasi secara umum. Jadi karena kita juga punya beberapa punya banyak universitas, ada dosennya di situ, ada penelitinya, dan mahasiswa-mahasiswa yang punya kapasitas dalam pengembangan teknologi informasi. Lalu dari wawancara kami dengan Kepala Asosiasi healthtech.id, secara nasional healthtech.id telah menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat. Beberapa startup sudah mengembangkan aplikasi bersama-sama dengan pemerintah pusat. Salah satunya yang cukup banyak pemberitaannya adalah Neurabot. Jadi itu adalah laboratorium pemrosesan citra digital. Jadi data-data radiologi dari rumah sakit dicoba dianalisis melalui AI oleh Neurabot untuk melihat
ciri-ciri hasil lab seperti apa yang mengarah pada COVID dan ciri lab seperti apa yang tidak mengarah pada COVID, sehingga dari model prediksi itu ketika muncul hasil lab baru, sistem langsung bisa mendeteksi bahwa seorang ini berpotensi corona atau tidak. Ini membantu dalam support tenaga medis untuk mengidentifikasi pasien COVID. Nah, kesimpulannya, hasil sementara menunjukkan kategori-kategori yang tadi saya sebutkan, ada identifikasi kasus, deteksi kasus, monitoring, manajemen supply chain, telemedicine, dan kerjasama sosial. Lalu fragmentasi tadi masih terjadi dalam hal notifikasi kasus, pertukaran data belum berjalan maksimal karena tidak ada platform yang menjembatani. Kerjasama pemerintah dan swasta telah terbentuk. IDIY Deskominfo telah bekerjasama dengan relawan digital dan perusahaan teknologi informasi untuk membuat inovasi teknologi informasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator.